Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Teman-teman, pada pertemuan yang ke-14 ini kita akan belajar di mata kuliah manajemen humas. Ini kita lebih spesifik pada hubungan pers. Nah, saya sampaikan dulu. Jadi CPMK-nya pada mata kuliah ini adalah diharapkan nanti mampu memahami peran humas dalam membina hubungan dengan pers. Jadi ada dua sub bagian ini ya. Satu humas, yang kedua adalah pers. Ada yang tahu kira-kira apa yang disebut dengan pers? Menurut kalian pers itu apa? Angkat tangan. Nah, ada yang tahu? Pers apa? Ya, media massa. Yang lain? Yang lain ada yang tahu? Pers kan biasanya kita kan sering ada jumpa pers di apa? Ada kriminal, ada jumpa pers, ada kejadian apa, jumpa pers, kan ya? Ada penangkapan apa, itu ada jumpa pers, ya. Nah, apa? Ada yang tahu lagi tentang pers? Ya? Itu satu badan yang kayak membuat dan menerbitkan suatu berita. Betul. Jadi pers itu adalah badan, institusi atau lembaga yang bergerak di bidang media massa atau cetak. Nah, oke. Nah, kenapa mata kuliah ini penting? Jadi mahasiswa itu nanti ketika lulus kuliah itu akan bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan multi personal. Ada yang kalau kita tinjau dari keagamaan ada yang non muslim, ada yang muslim dan seterusnya. Maka manajemen pers ini menjadi satu keharusan bagi mahasiswa bagaimana mengelola hubungan baik dengan agama lain di luar agama Islam. Ya, penting itu. Jadi kita tidak boleh sebagai mayoritas kemudian angga-anggaan, karena sudah dianggap kita ini menjadi agama yang mayoritas, nggak boleh. Tetap harus Bhinneka dalam ika, Bhinneka tunggal ika. Istilah ya. Sambil kita bagaimana bertoleransi, bermoderasi dengan agama-agama di luar kita. Baik, selanjutnya indikator yang menyatakan tentang pers itu ada satu, pengertian pers, nanti kita akan sampaikan di sini. Kemudian bentuk pers, bentuknya macam-macam, ada yang online, ada yang cetak, ada yang web, itu ya, macam-macam itu. Kemudian prinsip membina hubungan pers, bagaimana membina hubungan baik dengan media massa. Karena sesuatu itu akan terbentuk oleh opini. Sampai baik tidaknya itu tinggal opini itu ya. Misalkan Reza itu gimana tuh orangnya? Kalau 60-80% bilang Reza opininya jelek, semuanya bilang jelek. Maka pentingnya opini pers itu bagaimana satu institusi itu mempunyai peran penting membina hubungan baik dengan pers. Adalah kegiatan hubungan pers. Kegiatan hubungan itu bagaimana kegiatan itu berkesinambungan. Ya, tidak kemudian naik butuh diceluk, naik gak butuh gak diceluk. Itu gak bagus. Hubungan itu harus dua komunikasi, dua jalur, ya. Yang berikutnya adalah membina hubungan pers yang positif. Nah, yang positif jangan sampai membina hubungan ini tidak positif. Tidak positif vibes ya. Pagi-pagi wes bawa kopi, namanya positive vibes ya. Nah, itu penting. Jadi untuk membina hubungan baik itu harus positif. Berikutnya pengertian. Ada 3 pengertian di sini. Pengertian tentang bagaimana saya yang tertarik itu adalah Rini Dharmastuti yang mengatakan bahwa menciptakan pengetahuan dan pemahaman, menyebarkan informasi yang dibutuhkan untuk membangun citra positif organisasi. Saya sampaikan tadi ya, organisasi itu baik atau tidaknya tergantung opini yang bahas siapa? Media massa.
media cetak, media online. Kalau massa itu kemudian membuat positif, maka semuanya akan menjadi positif. Ini baik, lanjut. Nah, bentuk hubungan pers ini. Jadi ada beberapa bentuk. Yang pertama itu adalah konferensi pers. Tadi saya sampaikan ya. Ada konferensi pers. Misalkan kok ada penangkapan janda kembang gitu ya, misalkan itu. Nggak ada ya. Narkoba. Itu pasti kan orang penasaran. Siapa pelakunya, dari mana barangnya, siapa yang mengendalikannya. Pasti nanti akan dibentuk yang namanya konferensi pers. Dalam rangka apa itu? Klarifikasi. Betul. Yang berikutnya adalah siaran pers. Nah, siaran pers itu biasanya yang dilakukan oleh instansi, memberikan siaran pers terkait dengan event, kejadian. Misalkan kok ada sesuatu yang itu menjadi ranah publik, orang ingin tahu semua, maka diadakan konferensi siaran pers. Yang kedua adalah media briefing. Nah, media briefing ini penting. Kita mengundang seluruh media, kemudian kita briefing bagaimana membuat ekonomi ini menjadi baik, bagaimana konsep moderasi beragama di Indonesia ini menjadi baik, harmonis, tidak ada pertentangan, muslim dan non muslim saling menghargai. Ini menjadi suatu peran untuk media briefing. Berikutnya event khusus. Nah, khusus digawekno outbound. Kayak outbound media-media bene seneng mbak awakmu, bene kita diberitakan bagus, kita kasih piring hadiah ya setelah pulang, kita kasih piring hadiah. Kemudian ini bisa menjadi suatu enggak piring enggak. Itu kalau beli soklin enggak kasih piring ya. Maksudnya ada dikasih sesuatu yang mungkin itu bermanfaat. Yang berikutnya wawancara dengan media. Media juga mewawancarai. Namanya konferensi kalau ada kejadian kemudian media memberikan wawancara pada narasumber. Narasumbernya siapa? Ya kadang sebagai decision maker atau author, atau kita sering menyebutnya sebagai orang yang punya otoritas untuk menyatakan siaran pers itu ya pemerintah, ya media institusi atau lembaga yang berkaitan dengan event itu. Nah, berikutnya ada juga menggunakan artikel, menulis artikel di koran-koran. Itu memberikan opini toh, opini tentang misalkan Bojonegoro ini dengan anggaran 8,6 triliun ternyata beasiswanya juga sulit gitu. Nah, kita tulis di opini boleh itu. Kita tulis media sebagai penyeimbang itu memberikan klarifikasi informasi bagaimana pers itu berperan untuk kontrol terhadap publik atau terhadap pemerintah. Nah, ini penting. Jadi karena saya kudu ngulang ini. Lanjut. Yang terakhir kolaborasi dengan influencer. Tahu influencer nggak? Yang sekarang banyak tuh yang terkenal siapa? Yang baru itu Vina siapa itu? Yang cantik ya, yang influencer yang sering membuat. Iya, yang kemarin sama Ustadz siapa namanya? Yang kemarin di kotak-kotak itu loh. Kotak ini. Pokoknya gue lah, siapa influencer yang memberikan terhadap memberikan penularan terhadap dunia kerja, fashionable itu ya, fashion, kemudian gaya hidup, lifestyle itu namanya influencer. Nah, ini ada di pers semua. Lanjut. Prinsip membina hubungan pers. Prinsipnya ada berapa ini? 5. Pokoknya satu tetap kejujuran. Yang kedua transparansi. Yang ketiga responsif. Yang keempat saling itu berarti adalah komunikasi dua arah. Nek awakmu seneng wong kok kamu seneng dhewe kok gak dibalas, tinggal cari yang lain. Karena nggak ada prinsipnya di sini ya. Nah, lanjut. Yang terakhir apa? Etika itu lebih tinggi daripada semuanya. Akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Jadi etika nomor 1 meskipun diurutannya terakhir. Nah, yang terakhir kegiatan pers itu ada bermacam-macam ini. Nah, ini bisa dibaca sendiri nanti. Kemudian upaya membina hubungan pers juga ini saya kira tidak ini ya, yang penting membina hubungan itu harus positif. Nah, kesimpulannya adalah
Kesimpulannya adalah materi ini penggabungan antara manajemen humas dengan pers itu ya merujuk pada praktek dan strategi komunikasi. Strategi komunikasi, orang itu bisa salah paham karena salah komunikasi. Ada komunikasi lewat apa? Komunikasi itu komunikasi itu apa? Teko muni berbicara, kasih apa? Memberi. Jadi komunikasi itu teko sambutan DKI. Nah, komunikasi itu begitu. Kalau tidak komunikasi, ada komunikasi verbal, tahu ya? Verbal itu apa? Speech, ya, ngomong. Ngomong itu harus tahu orangnya. Kalau dia lagi nggak mood, jangan ngomong banyak-banyak. Orang itu mukolibal kulub itu ya, hati orang itu berbolak-balik. Lah kamu nembak wong malah hatine gak balik. Kayak saduk lumayan ya. Jadi harus tahu keadaan, komunikasi. Nah, komunikasi digunakan oleh suatu organisasi atau individu untuk menjalin interaksi yang positif, menjalin komunikasi yang positif, baik itu individu maupun kelompok. Prinsipnya membina hubungan pers, kegiatan hubungan pers yang membina hubungan pers yang positif. Ini adalah kesimpulan dari materi ini. Saya kira itu ada yang ditanyakan? Jelas ya? Oke. Nanti tugasnya setiap orang, setiap individu membuat ulasan atau resume terkait dengan manajemen pers ini, dikumpulkan sebulan ke depan. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri, jaga kesehatan karena di luar sana panasnya luar biasa. Bojonegoro 43 derajat. Jangan banyak minum es ya. Kalau panas saja minum es, apalagi kalau diputus sayang juga berdrum-drum boleh, nggak apa-apa. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.